Shalom, puji Tuhan, pemirsa, para pendengar, di mana saja Anda berada, jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menolong, menjaga, dan memberkati kita sampai hari ini. Di minggu-minggu kesengsaraan Yesus ini, saya ingin bersama semua kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema atau judul terpilih. Tapi sebelumnya, marilah kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Dia. Kita akan mendengar firman-Nya. Dia Tuhan kita, penebus kita. Yesus namanya. Oh, 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 oh. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat sungai. Ku tinggal tetap. Ku tinggal tetap. Seperti pohon tumbuh dekat sungai, ku tinggal tetap karena Engkau penebusku dan juru selamatku. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu cuma sebagai alat-Mu. Tuhan akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan kuasa Roh Kudus, otoritas-Mu Tuhan, hikmat kuasa Allah. Bahkan seluruh pendengar pemirsa di mana saja mereka berada, jemaat-jemaat Tuhan, berkati mereka lewat belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sama berdoa dan siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pemirsa, pendengar di mana saja Anda berada, tema firman Tuhan pagi ini adalah terpilih. Kita semua tahu apa itu terpilih. Ya, ini kasus terpilih di sini, dan saya mengangkat judul ini karena melihat bertolak dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Dan saya akan baca firman Tuhan itu bagi kita tentang terpilih. Injil Lukas pasal yang ke-6, 12 sampai 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ayat yang ke-13 menjadi ayat pokok kita hari ini tentang Yesus memanggil ke-12 murid atau ke-12 rasul itu. Ayat 13 berkata, ketika hari siang, ia atau Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, Yesus memilih murid-muridnya. Dia tidak gegabah langsung memilih mereka. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Untuk memilih ini Yesus menggumulinya di dalam doa. Dan semalam-malaman, ya, jadi tidak tidur, tapi semalam-malaman, ya, semalam suntuk dia berdoa kepada Allah. Jadi di dalam memilih murid-muridnya menjadi orang-orang terpilih itu, Yesus pergi ke bukit, ke tempat yang sepi. Dia pergi ke satu ketinggian yang cukup nyaman di sana dan dia berdoa. Ya, berdoa adalah satu komunikasi antara Allah, antara Yesus dan Bapanya. Dan doa merupakan komunikasi tercanggih sampai hari ini, karena doa-doa itu tidak dirubah caranya, tidak dirubah sistemnya, tidak dirubah jaringannya. Tetapi sejak dulu, zaman perjanjian lama, perjanjian baru, para nabi, para rasul, dan sampai hari ini, doa masihlah sebagai satu bagian yang paling tercanggih, karena doa itu dapat menembusi sorga dari bumi. Puji nama Tuhan. Yesus berdoa semalam-malaman. Dia berdoa kepada Allah, memohon kehendaknya untuk memilih murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Begitu penting Yesus memilih murid-murid sebagai salah satu contoh bagi setiap kita untuk melihat bagaimana kealahannya yang begitu tinggi, kemahakuasaannya yang begitu luar biasa dapat dipadukan, dikolaborasikan dengan memilih 12 murid sebagai satu komunitas baru yang akan menyampaikan kasih dan kuasanya lewat Injil itu. Ada satu janji, bahkan satu rencana agung yang luar biasa dengan memilih murid-murid itu, sebab ketika Yesus naik ke surga dan firman itu akan menjadi bagian dari murid-murid untuk menyampaikannya kepada dunia, dan kuasa Injil yang disampaikan oleh murid-murid yang terpilih itu akan menjadi satu kekuatan yang besar sampai hari ini bagi gereja Tuhan. Tapi mari kita melihat tentang terpilih. Ya, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya. Jadi Yesus punya planning, punya rencana ke depan. Ya. Memilih mereka murid-murid yang dimaksudkan mereka akan menjadi rasul. Jadi pilihan ini bukan pilihan gegabah, pilihan yang tanpa rencana, pilihan yang tak terstruktur, tapi benar-benar satu pilihan yang bermaksud mulia. Nah, tentang terpilih di sini, setiap kita pasti sangat senang bila menjadi seorang pilihan. Kita senang kalau kita menjadi seorang pilihan. Misalnya mungkin menjadi seorang pilihan yang disebut kita menjadi teman yang terbaik. Orang bilang dialah teman saya yang terbaik, itu orang pilihan. Menjadi pelajar yang terbaik, menjadi jemaat yang terbaik, menjadi pendeta yang terbaik. Apalagi bila kita terpilih menjadi salah satu dari sekian orang yang mungkin menjadi kontestan dari salah satu event mungkin. Itu satu sukacita yang besar. Tentunya kita sangat bangga, meskipun tanggung jawab di balik menjadi orang terpilih itu sangat besar. Tanggung jawabnya besar. Kita pikul sangat besar. Ya. Akan tetapi itu menjadi nilai plus, nilai tambah bagi kita. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan pengalaman mahal ini menjadi orang terpilih. Puji nama Tuhan. Ini sangat luar biasa. Yesus memilih murid-muridnya. Mereka menjadi orang terpilih. Jadi bila kita terpilih, itu artinya kita sudah memenuhi syarat. Ya, jadi orang-orang yang terpilih itu mereka sudah memenuhi syarat. Mereka memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Ya. Jadi mereka memenuhi syarat, memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Mungkin mereka terpilih dengan kriteria misalnya berkepribadian baik, berpengetahuan luas, bersosialisasi baik. Ya, mungkin di gereja mereka penuh hikmat Allah. Mereka dewasa rohani. Mereka orang yang tidak mengumbar dusta, atau mereka adalah orang-orang terpilih yang penuh dengan urapan Allah.
Dan mereka menjadi orang-orang yang terpilih dan sebagainya. Haleluya. Jadi itulah standar bagi orang yang dianggap mampu dan pantas di tengah-tengah jemaat mungkin, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah hidup sebagai hamba Tuhan. Ada kriteria-kriteria sebagai syarat-syarat tertentu untuk menjadi orang terpilih itu. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pemirsa di mana saja Anda berada, Tuhan Yesus sendiri juga butuh partner, teman-teman untuk membantu bersama-sama melayani di dalam pekerjaannya. Nah, ini konteksnya dipilih untuk melayani Tuhan. Mengapa demikian? Yesus juga membutuhkan mitra, partner untuk bekerja. Karena itu Yesus juga harus memilih beberapa murid yang dipercayainya. Ingat, dia memilih orang-orang yang dipercayainya. Kalau kita percaya Yesus, banyak orang akan berkata, saya percaya Yesus. Tapi kalau dikatakan siapa orang kepercayaan Yesus, itu sulit. Tetapi orang-orang kepercayaan Yesus adalah orang-orang terpilih yang hidupnya melayani dia. Puji nama Tuhan. Yesus memilih beberapa orang yang dipercayainya. Wah, sungguh satu kebanggaan. Satu kebanggaan yang luar biasa apabila Anda menjadi orang kepercayaan Yesus. Anda menjadi orang yang dipercayai oleh pemilik alam semesta ini. Pemilik bumi dan sorga, pemilik jagat raya. Itu satu hal yang begitu luar biasa. Bapak Ibu pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, jemaat Tuhan. Yesus memilih orang-orang yang dipercayainya. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus pilih kasih. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Ia memilih orang-orang yang dipercayainya, yaitu orang-orang yang mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mempercayai orang-orang yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ingat para pelayan, para disciples, murid-murid Tuhan. Ingat para militans Tuhan. Ingat jemaat-jemaat Tuhan. Kita harus berjuang menjadi orang terpilih. Sebab orang-orang terpilih adalah orang-orang yang dipercayai oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita tertantang untuk masuk dalam seleksi dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, murid-murid pilihan Yesus. Dia tidak pilih kasih, dia tidak tebang pilih, tetapi dia memilih orang-orang yang dipercayainya, yang mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu posisi kita hari ini seperti apa, tapi mari kita bersyukur bila kita terpilih, karena banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang-orang terpilih dan mengikut dia, belajar langsung dari Yesus. Seperti murid-murid belajar langsung dari guru agung itu, dari gembala agung itu. Jadi yang patut hari ini kita lihat, yang patut kita lakukan sekarang, ya kalau sekarang kita berpikir dari ayat ini, ketika hari siang Yesus memanggil murid-muridnya, datang lalu dia memilih di antara mereka 12 murid itu untuk menjadi rasul, menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaannya. Satu kalimat preposisi, kita berpikir bahwa bagaimana saya harus menjadi orang terpilih yang turut melayani Tuhan karena Tuhan Yesus percaya saya untuk melayani dia. Yang patut kita lakukan sekarang ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan secara sederhana bagi kita. Yang pertama, bersyukurlah bila kita menjadi salah satu mitra kerja Allah atau mitra kerja Yesus. Kita bersyukur kalau kita sudah dipilih menjadi teman sekerjanya, menjadi mitranya. Teman bekerja di dalam kebun anggurnya. Mungkin Anda ada di birokrasi, di kantormu, di perusahaan, atau Anda sebagai mahasiswa di kampus, atau Anda sebagai anggota gereja, atau Anda sebagai komunitas pendeta. Saya ingin beritahu pada hari ini, kita bersyukur karena kita telah menjadi partner mitra kerja Yesus.
Puji nama Tuhan. Ini bukan sesuatu yang gampangan, tetapi pilihan itu butuh doa semalaman. Pilihan itu butuh kehendak Dia Bapa Sorgawi, pemilik hidup kita, pencipta kita. Jadi mari kita bersyukur karena kita sudah menjadi teman sekerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah terpilih menjadi teman sekerja Kristus, mitra kerjanya. Yang kedua, mari kita tunaikan tugas yang dipercayakan kepada kita, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Pendeta memang dilarang sombong. Orang-orang Kristen dilarang sombong. Ya. Sebab Alkitab katakan bahwa tinggi hati itu, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Ya. Jadi kalau ada pun satu prestasi kita harus menekannya dan berkata, Tuhan, ini bukan aku, tapi semua karena Engkau, Tuhan. Ini bukan karena kehebatanku, bukan karena keakuanku, bukan karena egoku. Karena Engkau yang memilih aku, orang yang berdosa ini, mengubah aku dari sampah menjadi permata. Dan sekarang aku dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Puji nama Tuhan. Jadi, mari kita tunaikan tugas yang dipercayakan kepada kita. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Mari kita melayani dengan kerendahan hati. Yesus telah memberi teladan kerendahan hati itu. Turun melintasi segala langit. Jadi sama seperti manusia. Bahkan lahir di kandang yang hina, dibaringkan dengan di tempat makan binatang di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Satu kerendahan hati yang begitu mulia. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia rela sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Mari kita melayani dengan prinsip kerendahan hati, karena kita telah dipilih untuk menjadi mitra kerjanya. Puji nama Tuhan. Buanglah semua hal-hal yang membuat kita tinggi hati, membuang semua ego yang tidak pantas harus dimiliki dan menjadi predikat seorang hamba Tuhan. Tapi milikilah kerendahan hati, sebab hamba Tuhan itu hanyalah hamba dari Kristus yang melaksanakan tugas-tugas itu. Mari kita terus hidup di dalam kerendahan hati, sebab firman Tuhan berkata, orang-orang yang rendah hati itu mereka akan diangkat. Pasti kita diangkat ke dalam kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, kalau kita menunaikan tugas yang dipercayakan ini dengan kerendahan hati, yang terakhir, ingatlah, tidak semua orang terpilih. Meskipun orang dapat dipilih oleh dunia ini, tetapi belum tentu dipilih oleh Tuhan. Jadi ingat, kita harus bersyukur dengan bagian ini. Kalau kita sudah terpilih dan melayani Dia dengan kerendahan hati, terus hidup kita berdampak positif bagi dunia, menjadi teladan, ya. Berkata kebenaran di mimbar, berkata kebenaran juga di luar gereja, dan berkata kebenaran di mana saja. Dan kita menjadi corong Allah, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Mengapa? Karena predikat kita adalah orang terpilih. Puji nama Tuhan. Ini terpilih bukan saja untuk diselamatkan, tetapi terpilih untuk bekerja melayani Tuhan, bekerja untuk pekerjaannya. Anda jangan pernah meremehkan pilihan Allah atas hidupmu. Beri penghormatan tertinggi dan pengagungan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Karena dengan kasih-Nya, Dia telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyetarakan kita dengan menguduskan kita dengan darah-Nya, menjadikan kita teman sekerjanya, dan juga membawa kita untuk dipercayakan melayani Dia. Oleh sebab itu, tidak semua orang menerima bagian ini. Tunjukkanlah teladan Kristus itu bagi dunia. Puji nama Tuhan. Agar banyak jiwa datang dan diselamatkan. Ada begitu banyak orang akan melihat bagaimana pendeta-pendeta itu berperilaku, bagaimana orang-orang Kristen itu berperilaku, dan mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih, puji nama Tuhan. Saya tidak berbicara lebih panjang, tetapi jadilah orang terpilih
Menjadi orang terpilih adalah orang yang bermitra, menjadikan Tuhan menjadikannya sebagai teman sekerja, dan juga dipercayakan dalam tugas-tugas pelayanan. Tapi ingat, melayani dengan kerendahan hati dan menjadi teladan bagi setiap orang agar nama Tuhan terus dimuliakan. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Segala macam kutuk diputuskan dan digantikan berkat. Tuhan memberkati kita semua. Irene, Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan memuliakan Tuhan dan mengakhiri firman Tuhan. Dia besar, ajaib, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terbilang kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terbilang kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terbilang kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Dengan kasih-Mu Engkau memilih murid-murid-Mu Tuhan untuk bekerja, melayani, memberitakan kerajaan-Mu di bumi ini. Hari ini kami pun bersyukur untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami akan memenuhi seluruh syarat-syarat firman-Mu sehingga kami menjadi orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih itu adalah menjadi teman sekerja-Mu di ladang-Mu, di kebun anggur-Mu. Orang-orang terpilih itu akan melayani pekerjaan-Mu sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan. Dan orang-orang terpilih itu akan menjadi teladan bagi dunia sehingga banyak jiwa datang dan diselamatkan. Jadikan kami orang-orang terpilih. Terima kasih Bapa. Kami merelakan hidup kami untuk dibentuk. Kami merelakan hidup kami untuk diproses sehingga menjadi orang-orang terpilih. Walaupun itu berat, walaupun itu mahal harganya, tapi kami akan membeli semua bagian itu untuk menjadi orang terpilih yang layak mengerjakan pekerjaan-Mu, agar banyak orang diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Berkati semua kami, pemirsa pendengar, jemaat-jemaat-Mu di mana saja berada. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Sebelum kita berjumpa dalam belajar firman Tuhan bersama. Tuhan Yesus berkati sekalian kita. Shalom.